Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 392, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik bagimu. Meskipun prasangka Old Seng keras kepala, kakak ketiga sangat mengagumi gadis seperti Mukiki. Pikirkanlah, ketika putri-putri orang kaya lainnya belajar piano, catur, atau kaligrafi, dia justru berhasrat memotong-motong tubuh orang. Keren sekali. Apapun masalahnya, kakak ketiga tidak bisa tidak menyukai Mukiki, mungkin karena mereka memiliki satu kesamaan, mereka terlahir optimis. Kemudian, setelah ketiganya selesai makan malam, kakak ketiga memberikan Seng Xiao sebuah kartu emas tepat sebelum mereka berpisah. Meskipun kamu bersedia menjadi menantu keluarga Sen, jangan biarkan mereka mengganggumu. Anggap saja ini sebagai bank kecil yang kuberikan kepadamu. Seng Xiao mengangkat alisnya. Apakah kata-katanya diterima begitu saja? Sisa-sisa pakaianmu ini bahkan tidak cukup bagiku untuk membeli pakaian musim terbaru. Kakak ke-8, kamu bangkrut sekali. Tidak bisakah kamu menabung sedikit saja? Seng Xiao tersenyum penuh arti dan menjawab, simpan saja untuk calon kakak ipar ketigaku. Dan kau masih saja bersikap meremehkan. Kau pantas untuk miskin. Aku dan sifat pemarahku benar-benar tidak tahan dengan sikapmu yang ingin menyelamatkan muka itu. Seng Xiao hanya menepuk bahunya dengan acuh tak acuh. Kakak ketiga menganggapmu sebagai saudara kandung dan berusaha menyelamatkanmu, tetapi entah bagaimana kau malah memutuskan untuk membalas dendam. Mukiki tidak dapat menahan diri untuk mengeluh kepadanya dalam perjalanan pulang. Xiao Xiao, kau benar-benar menyedihkan sekarang karena kau begitu miskin. Anak saya benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Tolonglah, suaminya tidak miskin, oke. Dia mungkin telah meninggalkan Huang Yao, tetapi dia telah mendirikan Zongteng. Selain itu, pendukungnya bukanlah pengusaha tetapi petinggi yang mudah diajak bekerja sama. Awalnya saya pikir Nona Gu cukup menyedihkan karena dipaksa melakukan ini oleh keluarganya sendiri. Tapi sekarang saya tiba-tiba merasa dia cukup penuh kebencian. Apa? Takut dia akan mencuri kekasihmu? Apakah aku harus mengalah hanya karena dia menginginkanmu? Mukiki membalas seolah-olah itu wajar saja. Kecuali jika kau meninggalkanku, siapapun bisa datang mencoba merebutmu dariku. Seng Xiao senang mendengarnya. Tidaklah sia-sia menyayangi buah hatinya. Karena itu, kamu harus segera menyelesaikan masalah dengan keluarga Seng, dan biarkan kakak kedua membuktikan kemampuannya sepenuhnya. Apa terburu-buru? Masih ada 10 hari lagi. Dengan kata-kata itu, Seng Xiao menginjak pedal gas. Tentu saja, kakak ketiga tidak memberitahu siapapun di keluarga Seng tentang pertemuannya dengan Seng Xiao, termasuk kakak kedua yang ingin ditolongnya. Mengingat kakak ke-8 telah memutuskan untuk memutuskan semua hubungan dengan keluarga Seng, dia pasti akan melakukan pengungkapan besar-besaran di hari ulang tahun lelaki tua itu untuk benar-benar menghancurkan semangatnya. Itulah sebabnya dia tidak boleh mengucapkan sepatah kata pun, meskipun itu adalah kakak kedua yang dekat dengannya. Tetap saja, kakak ketiga tiba di rumah dan bertemu langsung dengan anggota keluarga Gu yang sedang makan malam di rumah Seng. Dan dilihat dari sikap mereka pasti datang ke sini untuk mengonfirmasi pertunangan antara Gu Ziling dan Seng Xiao. Memang, seperti dikatakan Seng Xiao, lelaki tua itu menggunakannya sebagai pengaruh dalam diskusi dari awal hingga akhir. Kakak ketiga, sekarang sudah sangat larut. Kemana saja kamu? Dan di mana sopan santunmu? Tidak apa-apa, Tuan Tua Seng. Kami mengandalkanmu untuk Ziling. Kami berharap kamu dapat menyelesaikan masalah ini dengan baik sehingga dia tidak akan mendapat masalah. Mama Gu kemudian memberitahu Tuan Tua Seng. Jangan khawatir, Nyonya. Karena Ziling sudah menjadi bagian dari keluarga kita, dialah satu-satunya cucu menantu yang akan kuhormati. Tetapi bagaimana jika putra mahkota tidak kembali? Jangan khawatir. Dia berjanji akan memberiku jawaban, jadi jelas dia tidak terbiasa hidup tanpa kekuasaan atau pengaruh. Pikirkanlah, apakah tuan muda dari keluarga kaya akan membungkukkan badannya untuk menjadi menantu keluarga Sen? Benarkah, keluarga Sen? Jawaban lelaki tua itu tegas, tanpa keraguan dan tak tergoyahkan. Saudara ketiga menggelengkan kepalanya. Seperti yang dipikirkannya, lelaki tua itu benar-benar tidak mengerti Seng Xiao. Dia lalu melirik ke arah kakak kedua yang tetap tidak tergerak oleh semua itu. Jujur saja, tidak ada yang bisa menggambarkan betapa kesalnya dia. Oleh karena itu, kakak ketiga berkata, kakak ke-8 bukanlah satu-satunya anggota keluarga. Kakek juga harus peduli pada kami semua. Orang tua itu menoleh 2 kali dan melotot ke arah kakak ketiga, yang tidak mempermasalahkannya. Tetap saja, dia sekarang menyadari bahwa putri keluarga Gu itu bersikap angkuh dan sombong. Dia mulai ragu apakah dia harus menjodohkannya dengan kakak kedua. Dia jelas tahu bahwa saudara ke-8 sudah punya kekasih namun tetap bersikeras memilihnya, tidak ada yang tahu motif tersembunyi apa yang dia miliki. Itulah sebabnya nona muda keluarga Gu atau apalah itu. Dia hanya sampah jika dibandingkan dengan Xiaoqi. Tidak peduli betapa hebatnya Gu Ziling menganggap dirinya. Hanya tinggal 10 hari lagi.
Mohon bersabar untuk saat ini. Dan 10 hari sudah cukup bagi saudara ke-8 untuk menghadapi beberapa gelombang besar. Setelah makan malam dan tidak ingin membiarkan kakak kedua terus menderita di ruang tamu, kakak ketiga menyeretnya keluar rumah. Tidakkah kamu merasa kesal terus melihat putri keluarga Gu itu? Aku benar-benar kesal. Dia tidak bersalah padamu. Kakak kedua, dalam hal apa kamu tidak pantas mendapatkannya? Perasaan tidak bisa dipaksakan. Bagaimana kalau kamu pergi keluar bersamaku dan berkenalan dengan beberapa orang yang lebih pengertian? Usul kakak ketiga. Kakak kedua mendorongnya dan kembali ke kamarnya. Sebenarnya, dia tahu pasti bahwa sikap acuh tak acuh Gu Ziling disebabkan oleh berbagai alasan yang saling terkait, yang menyebabkan dia membenturkan kepalanya ke dinding. 10 hari lagi, ya. Begitu kakak ke-8 kembali, dia bisa meninggalkan negara itu lagi. Setelah itu, dia tidak perlu lagi mengurus keluarga Seng dan tidak perlu lagi bekerja keras tanpa diketahui atau dihargai. Mungkin setiap orang di keluarga Seng menganggap bahwa Seng Xiao benar-benar tidak punya apa-apa sekarang. Hingga larut malam, Old Seng menelepon Mama Seng, memintanya untuk kembali bersama Papa Seng untuk menyaksikan kebahagiaan sejati putra mereka. Mama Seng kesal saat mendengarnya. Mungkinkah Seng Xiao benar-benar menyerah di bawah tekanan dan berpisah dengan Kiki? Ayah, putri keluarga Gu adalah cucu menantu yang membuatmu senang, tetapi bukan kami. Aku yakin kami tidak perlu kembali, jadi kami tidak akan menjadi penghalang kegembiraanmu. Kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Lelaki tua itu menutup telepon dengan marah. Apakah menantu perempuannya itu benar-benar masih menyukai Mukiki? Pesona apa yang bisa diberikan Mukiki padanya? Karena itu, Mama Seng sangat khawatir di luar negeri, dan segera menelepon Seng Xiao untuk menenangkan pikirannya. Kudengar kamu akan bertunangan lagi dengan putri keluarga Gu. Apakah itu yang dikatakan orang tua itu? Seng Xiao bertanya dengan polos. Dia tidak akan memberitahuku jika dia tidak yakin. Dia bahkan menyuruhku kembali untuk menyaksikan kebahagiaanmu yang sesungguhnya. Baiklah, ibu bisa kembali pada hari ulang tahun lelaki tua itu dalam 10 hari untuk menonton drama itu. Dari apa yang Mama Seng lihat, jelas bahwa putranya punya sesuatu yang disembunyikan. Aku tidak akan memaafkanmu seumur hidupmu jika kau berbuat salah pada Xiaoqi. Seng Xiao mengernyit pelan, lalu menoleh ke arah anak kecilnya yang tengah berbaring di tempat tidur. Siapa anak Mama Seng di sini? Xiao, apa yang kau lakukan di sana? Bergumam. Waktunya tidur, Mukiki bergumam dengan mata terpejam, tampaknya telah mendengarnya berbicara di telepon meskipun dia mengantuk. Seluruh hati Seng Xiao melunak saat itu. Dia seharusnya senang karena selalu ada seseorang yang mendukung anak kecilnya.